Gus Salam, tadi sudah banyak bercerita tentang kekecewaan Anda terhadap perilaku politik Pak Jokowi, kemudian Gibran, dan juga PBNU. Mungkin agak lebih spesifik, Anda menyorot terhadap dinamika perpolitikan yang saat ini sedang berkembang. Ya, saya kira keprihatinan, kesedihan, bahkan sudah pada titik kemarahan, kemarahan yang tersimpan di dalam dada kami terhadap situasi ini semakin hari semakin membuncah sebenarnya. Iya. Saya kira keprihatinan yang diungkapkan oleh Pak Gunawan Muhammad, Pak Butet maupun tokoh-tokoh yang lain itu juga sungguh-sungguh kami rasakan. Iya. Bahkan sampai membuat kami frustasi. Terus, dengan cara apa kita harus meminta kepada Pak Jokowi untuk kembali kepada karakter yang dulu kita kenal? Iya, iya. Bagaimana agar kekuasaan ini tidak lagi membutakan hati nurani beliau? Iya. Karena saya lihat hal yang terpenting yang saat ini hilang adalah kejujuran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, saya Sukmares sekarang berada di kediaman Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau adalah salah satu pendiri NU, beliau pejuang nasional, dan juga rumah ini adalah saksi sejarah di mana Gus Dur dilahirkan. Bersama saya adalah cucu Kiai Haji Bisri Sansuri, Gus Salam. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana Mas Yusuf kabarnya? Alhamdulillah, Gus. Sebuah kehormatan, Gus Salam, saya bisa berada di rumah bersejarah, berada di rumah orang-orang hebat yang melahirkan orang-orang hebat. Kiai Haji Bisri Sansuri melahirkan anak keturunan seperti Gus Dur, kemudian Gus Imin, dan juga Gus Salam, dan tokoh-tokoh lainnya. Dari rumah inilah sosok-sosok besar dilahirkan. Saya cukup merinding, Gus. Iya. Jadi auranya terbawa, bagaimana aura yang langka saya rasakan. Baik, Gus, bagaimana dengan era Pak Jokowi sekarang ini? Ya. Anda melihatnya? Yang khususnya yang hari ini ya, saya sangat sungguh-sungguh prihatin, sangat sedih melihat kondisi saat ini. Kami, terus terang saya pribadi itu pendukung Pak Jokowi sejak awal tahun 2014. Di saat di Jawa Timur ini mungkin mayoritas para kiai mendukung Pak Prabowo. Kami melihat dari gaya Pak Jokowi sebagai orang yang dari rakyat jelata, yang tidak haus kekuasaan, kesannya pada saat itu merakyat, dan kayaknya punya niat yang ikhlas untuk mengabdi dalam negara ini. Kami memberanikan diri untuk mengawal beliau di Jawa Timur ini. Tahun 2019 tentu kami mengawal beliau, di samping Pak Jokowi tentu faktor utamanya adalah karena di sana ada Kiai Ma'ruf Amin sebagai representasi dari kami kalangan Nahdlatul Ulama. Harapan kami sebenarnya bahwa Pak Jokowi ini bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik, dengan mengawal demokrasi, dengan memandu kami semuanya, rakyatnya ini, proses-proses demokrasi yang telah disepakati oleh bangsa ini dan dipertahankan sejak kemerdekaan, masa Orde Baru, masa reformasi, ini juga dijaga oleh beliau.
seharusnya beliau menjadi orang tua bagi kita semuanya. Bahkan spesifik lagi, harusnya beliau menjadi orang tua, negarawan bagi semua kontestan Pilpres ini. Iya, iya. Tapi kemudian semua itu seakan berbalik dan berubah menjadi sebuah keprihatinan, sebuah kesedihan bagi kami semuanya ketika melihat proses-proses ini dilalui dengan mencederai asas-asas demokrasi, keadilan, ada mencederai kedaulatan hukum. Ini sungguh sangat membuat kami prihatin, sehingga harapan-harapan kami ini seakan-akan hanya menjadi angan-angan dan khayalan belaka. Ya, kita tahu bahwa sejak awal proses ini sudah tidak normal. Ketika kemudian ada proses MK yang kemudian kita lihat bersama, ya, MK menyatakan adanya pelanggaran etik di dalam proses MK ini yang membuat jalan mulus bagi Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Tapi kemudian etika ini diabaikan. Aturan-aturan yang mestinya kita hormati bersama dilanggar dengan tanpa merasa berdosa, dengan secara terbuka. Ini menurut saya adalah situasi yang buruk bagi demokrasi kita. Belum lagi kami tidak hanya mengopinikan, tapi kami merasakan sendiri. Saya kan habis keliling di Jawa Timur dari berbagai tempat, itu banyak keluhan-keluhan, tidak hanya dari teman-teman kami, bahkan dari beberapa kepala daerah yang memang sejak lama punya hubungan baik dengan kami. Ya, kita semuanya saling menceritakan lah situasinya seperti apa. Ternyata banyak keprihatinan yang kita alami. Jadi kalau saya lihat suasana kebatinan Gus Salam itu merasa bahwa sosok Jokowi yang diharapkan melakukan perubahan, kemudian juga mengawal tentang hukum, peradilan hukum. Sekarang ini Anda melihat secara mendalam seperti apa ini? Ya, ekspektasi yang semula begitu tinggi kepada beliau ini berbalik menjadi sebuah pesimisme, khususnya di dalam mengawal demokrasi dan mengawal proses kontestasi yang harusnya berjalan dengan wajar, normal, standar, ya, karena sudah ada aturan yang ada. Tapi kemudian dengan banyak kejadian ini membuat kita pesimis. Apakah jiwa kenegarawanan Pak Jokowi ini masih bisa dijaga, ataukah keberpihakan ini akan dilakukan dengan masif? Apapun naluri kita sebagai orang tua, dan semua orang juga pasti akan memahami bahwa tidak ada orang tua itu yang tidak ingin anaknya menuai kesuksesan, menggapai cita-citanya, menuai keberhasilan. Tapi bahwa harusnya kita semuanya, apalagi Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin negara ini, memperhatikan bagaimana agar proses-proses ini dengan cara yang benar. Situasi ini harus situasi yang kondusif. Situasi ini harus terus menjaga hal-hal penting di dalam pondasi-pondasi demokrasi seperti kedaulatan hukum, kesetaraan, keadilan, dan tentu menjaga netralitas dari berbagai instrumen negara, apakah itu penyelenggara, aparat, dan yang lain-lain. Iya, Gus, bahwa proses politik ini sudah berjalan. Kemudian Mas Gibran menjadi cawapres. Dan memang banyak protes, tetapi terus berjalan. Mas Gibran nyatanya sudah jadi cawapres Prabowo,
dan juga siap untuk berkontestasi. Ya. Kalau Anda flashback harapan yang begitu besar terhadap Pak Jokowi dari awal-awal ini, Ya. apakah Anda mungkin ada rasa selain sedih itu ya, Ya. malu telah mendukung Pak Jokowi, Ya. atau seperti apa, Gus? Ya, gimana ya? Jadi ketika kami merenung, ketika kami mengingat-ingat, mengembalikan memori kami dalam proses-proses selama ini, ya tentu ada penyesalan. Ada penyesalan. Iya. Bagaimana kami dulu berusaha berjuang bersama, berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, berjuang untuk mewariskan hal-hal yang terbaik bagi generasi penerus kepada anak cucu kita. Tapi kemudian dalam perjalanannya harus mengalami hal-hal yang seperti ini, yang tidak kami sangka dan tidak kami nyana. Bahkan saya itu pernah sowan kepada salah satu kiai yang cukup sepuh dan dia punya jabatan yang cukup strategis di organisasi ulama lah. Waktu itu masih Mas Gibran belum pasti, cuma rumornya kuat bahwa Pak Prabowo ini nanti akan berpasangan dengan Mas Gibran. Dan dia juga orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi karena statusnya sebagai pemimpin sebuah organisasi ulama. Kami tanya, kayaknya ada info kalau Mas Gibran akan maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Beliau dengan tegas menyatakan, orang yang memberikan masukan seperti itu kepada Pak Jokowi sesungguhnya orang yang berniat buruk kepada Pak Jokowi. Oh, subhanallah. Yang akan menjadi Pak Jokowi. Itu statement beliau pada saat itu. Iya. Tapi heran saya saat ini beliau juga mendukung paslon Prabowo sama Gibran. Pak Gibran. Ya. Padahal itu statementnya seperti itu. Saat itu seperti itu. Bagaimana keprihatinan Anda gitu kan ya, sosok ulama juga melakukan praktek-praktek atau perilaku politik seperti itu. Mungkin kalau dilihat flashback lah, Gus Dur tidak haus jabatan atau kekuasaan. Mungkin bisa Anda komparasikan bagaimana Gus Dur lengser belum pada saatnya. Pak Jokowi lengser saatnya sampai 2 periode. Tetapi sekarang ada regenerasi. Kalau bahasa saya regenerasi, tetapi bagi yang lain ini adalah dinasti politik. Seperti apa, Gus? Ya, menurut saya ini hal yang perjalanan bangsa ini di titik yang nadir, di titik yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Saya tidak ingin hanya mengkomparasikan dengan Gus Dur ya, tapi bahkan kepada semua proses yang terjadi, pergantian kekuasaan di negeri ini. Bahkan Pak Soekarno, Pak Karno saja, yang merupakan pendiri bangsa, juga tidak pernah memaksakan terjadinya politik dinasti. Ya kan? Bahkan beliau katakan di akhir masanya, di akhir masa jabatannya atau di akhir hidupnya, kemudian sama Pak Harto diperlakukan yang sedemikian rupa, beliau juga tidak melakukan perlawanan yang sampai mengorbankan bangsa ini. Dari Pak Harto kemudian menuju Orde Reformasi, juga sama. Walaupun mungkin proses reformasi itu memakan korban yang tidak sedikit ya, ada banyak kerusuhan, ada insiden-insiden yang memang sangat memprihatinkan saat itu. Tapi bahkan Pak Harto yang pada waktu itu sudah berkuasa 32 tahun, itu memang ada sinyal-sinyal waktu itu akan mengangkat anaknya sendiri menjadi untuk melanggar kekuasaannya. Tapi itu pun prosesnya lama. Setelah beliau lebih 20 tahun menjabat, baru ada arah ke sana. Dan itu pun masih beliau lakukan proses-proses yang normatif lah, yang sesuai prosedur yang ada. Dan ketika kemudian terjadi reformasi, beliau juga tidak memaksakan dan menerima kenyataan bahwa memang ini harus
harus berganti. Pergantian, Iya. adanya pergantian. Nah, kemudian setelah itu Pak Habibie juga bahkan dengan kenegarawanannya kan, beliau mau mundur karena laporan bertanggung jawabannya terancam tidak diterima. Kemudian Gus Dur, presiden pertama yang dipilih secara demokratis. Beliau mampu menyelamatkan lah bangsa ini dari situasi yang sangat berbahaya pada waktu itu, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Iya. Gus Salam, tadi sudah banyak bercerita tentang kekecewaan Anda terhadap perilaku politik Pak Jokowi, kemudian Gibran, dan juga PBNU. Mungkin agak lebih spesifik, Anda menyorot terhadap dinamika perpolitikan yang saat ini sedang berkembang. Ya, saya kira keprihatinan, kesedihan, bahkan sudah pada titik kemarahan, kemarahan yang tersimpan di dalam dada kami terhadap situasi ini semakin hari semakin membuncah sebenarnya. Iya. Saya kira keprihatinan yang diungkapkan oleh Pak Gunawan Muhammad, Pak Butet maupun tokoh-tokoh yang lain itu juga sungguh-sungguh kami rasakan. Iya. Bahkan sampai membuat kami frustasi. Terus, dengan cara apa kita harus meminta kepada Pak Jokowi untuk kembali kepada karakter yang dulu kita kenal? Iya, iya. Bagaimana agar kekuasaan ini tidak lagi membutakan hati nurani beliau? Iya. Bagaimana agar beliau ini benar-benar memunculkan karakter kenegarawanannya dan kesadaran beliau bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin tertinggi dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia yang berharap agar beliau mampu menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah dirawat puluhan tahun sejak kita merdeka. Iya. Jangan sampai harapan-harapan ini menjadi sebuah kekecewaan, rasa frustasi, keprihatinan, bahkan kemarahan yang nantinya bisa membuat situasi ini menjadi tidak stabil. Karena apapun, ketika rasa frustasi itu sudah berada pada sebuah kelompok ataupun kebanyakan dari rakyat Indonesia, ini akan mengancam terhadap stabilitas keamanan, stabilitas politik dan situasi yang ada di negara kita ini. Dan saya yakin tidak ada satupun dari kita ini yang berharap akan terjadinya instabilitas keamanan dalam proses-proses pilpres dan proses demokrasi yang sebenarnya ini merupakan rutinitas 5 tahunan. Iya. Itulah ungkapan dari hati yang paling dalam yang bisa kami sampaikan. Iya. Tolong Pak Jokowi panjenengan sekali lagi, apa yang sudah terjadi mungkin akan bisa ditutupi ataupun diobati, sedikit terobati ketika panjenengan ke depan di sisa proses ini benar-benar menunjukkan kenegarawanan dengan membiarkan proses pilpres ini berjalan dengan fair, transparan, netral, dan kejujuran. Karena saya lihat hal yang terpenting yang saat ini hilang adalah kejujuran.
yang itu dicontohkan dan diperlihatkan secara nyata oleh pemimpin negara ini yang harusnya kita hormati. Pak Jokowi pernah menyampaikan Gibran belum waktunya, belum cukup umur. Mas Gibran sendiri juga pernah menyampaikan, dan semuanya terekam dan terdokumentasi, merasa belum cukup umur, harus melalui proses-proses lagi. Tapi semuanya itu berubah menjadi sebuah kebohongan yang kita lihat secara nyata ketika kemudian saat ini Pak Jokowi mengatakan, sebagai orang tua saya akan selalu mendukung terhadap keputusan anaknya. Kebohongan itu juga nyata terjadi ketika kemudian Mas Gibran tidak mampu mengendalikan ambisi kekuasaannya untuk tidak mencalonkan sebagai cawapres. Yang seharusnya kalau beliau-beliau ini mau menuruti akal sehat, bisa menjaga kewarasan, itu tidak akan dilakukan. Itu harapan kami kepada Pak Jokowi. Kemudian harapan Anda, Gus, terhadap PBNU? Sebenarnya saya ini kehabisan kata untuk menyampaikan sesuatu kepada PBNU, karena keberhatiannya mendalam terhadap respon yang sama sekali tidak ada dari PBNU dalam menyikapi situasi yang tidak normal ini. Mereka seakan lupa dengan apa yang telah ditanamkan, diajarkan, diteladankan, didoktrinkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dihormati, mulai para Rois Am, ketua umum yang dahulu, khususnya Gus Dur, yang tidak pernah absen untuk selalu berjuang menjaga moralitas dan menjaga nalar kritis kepada kekuasaan apabila dianggap ada penyelewengan kekuasaan ataupun kebijakan-kebijakan yang menyalahi konstitusi. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Nalar kritis itu telah terbang. Keprihatinan atau upaya untuk menjaga moralitas itu sudah tidak kita temukan. Tapi apapun, kita sebagai seorang muslim tidak boleh berputus asa. Saya masih menyimpan sebuah harapan, menyimpan sebuah cita-cita lah, agar mungkin di sebuah momentum tertentu Pak Jokowi bisa menyadari terhadap situasi ini. PBNU juga mau muhasabah, koreksi terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga kemudian menyadarkan kembali akan pentingnya peran PBNU untuk menjaga demokratisasi di negara ini, proses fair dan netralitas yang harusnya terus disampaikan secara terus-menerus oleh penjaga moral yang seharusnya PBNU untuk terus mengawal keberlangsungan negara ini secara baik, yang itu adalah menjadi kepentingan kita bersama untuk kemudian kita wariskan kepada generasi penerus dan generasi muda bangsa ini. Ya, pemirsa, Gus Salam, saya merasakan kesedihan Anda, terutama sikap diam PBNU.
Saya merasakan karena Anda masih memiliki darah biru di PBNU sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Jika Mbah Bisri masih ada, apa yang akan Anda ungkapkan terhadap situasi seperti sekarang? Mungkin Anda akan menangis di pangkuan Mbah Bisri, atau mungkin menangis di pangkuan Gus Dur karena saking frustasinya kondisi saat ini. Ya, seandainya beliau-beliau masih sugeng, masih hidup, mungkin kami akan mencium kaki-kaki beliau dan menyampaikan agar beliau pernah berkenan untuk mengingatkan, mendoakan agar negara ini, PBNU, diberikan petunjuk, diselamatkan dari situasi-situasi yang tidak baik. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Termasuk mungkin Pak Jokowi bagaimana? Ya, kita mintakan kepada beliau kan berdoa, mungkin hatinya Pak Jokowi bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali menjadi pribadi-pribadi yang dulu kami bangga-banggakan di dalam merawat demokrasi, di dalam menjaga netralitas, di dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran terhadap semua rakyat Indonesia, dan menjadi orang tua dan bapak yang bijaksana bagi semua rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta ini. Itu kira-kira yang akan kami aturkan kepada beliau-beliau. Ya, pemirsa Pada Suara TV telah panjang lebar bagaimana keresahan dan kesedihan Gus Salam sebagai cucu pendiri NU dan harapan terbesar terhadap Pak Jokowi, kemudian PBNU, bagaimana untuk membangun bangsa ini tetap mengedepankan etika, penegakan hukum, dan juga khususnya di Pilpres atau Pileg, pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe Pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.